Menjadi WNI, Ian Maatsen disarankan Jairo Riedewald bela Indonesia ketimbang menanti timnas Orange. Asisten pelatih timnas Indonesia ikut soroti gol bunuh diri Maes Hilgers dan tersingkirnya FC Twente. Anthony bahagia di Real Betis, senyum-senyum melulu. Darwin Núñez loyo di Liverpool, ancaman depak dan harapan di musim depan. Menjadi WNI, Ian Maatsen disarankan Jairo Riedewald bela Indonesia ketimbang menanti timnas Orange. Sosok bek cemerlang Premier League Ian Maatsen, yang bermain untuk klub Aston Villa, sebuah klub top di Liga Inggris yang tergabung dengan klub-klub hebat lainnya. Memiliki garis keturunan Indonesia-Belanda, Ian Maatsen tengah menjadi perbincangan yang hangat setelah Jairo Riedewald menyarankan ia bela timnas Indonesia. Dua pemain ini merupakan keturunan Indonesia-Belanda, yang masih dalam radar perencanaan PSSI untuk keduanya tergabung bersama timnas Indonesia. Namun prosesnya tidak mudah, karena Jairo sendiri sempat direncanakan akan WNI di bulan Februari 2025. Namun ia gagal akan hal tersebut dan harus menunggu sampai waktu yang tepat. Proses Jairo sendiri terkendala di bagian berkas sehingga ia masih harus menunggu. Sedangkan Ian Maatsen sendiri, ia belum dilakukan tahapan naturalisasi oleh PSSI. Bek muda 22 tahun milik Aston Villa ini masih mengharapkan bisa membela timnas Belanda, yang merupakan tim nasional kelahiran dari Ian Maatsen. Dalam harapan Maatsen ingin memperkuat timnas Belanda, yang belum tentu pasti akan dipanggil oleh mereka, Jairo Riedewald dikabarkan telah sarankan Ian Maatsen. Jairo menyarankan bahwa Maatsen lebih baik membela Indonesia di kancah internasional, daripada ia harus menunggu lama untuk dipanggil tim senior Belanda. Bahkan presentase ia akan dipanggil oleh tim nasional Belanda senior sangatlah kecil, karena persaingan di kedalaman skuad Orange sangatlah kuat. Sehingga bek Inggris ini disarankan berlabuh pada timnas Indonesia. Ian Maatsen sendiri tampil cukup impresif dengan 29 match di berbagai kompetisi termasuk Liga Inggris. Meski mencatatkan statistik yang gemilang di berbagai kompetisi, serta performanya yang terus stabil, impian Maatsen sangat sulit untuk gabung timnas Belanda. Hingga pada detik ini, ia belum menjadi pilihan dari timnas Belanda dalam rencana besar mereka untuk menghadapi kompetisi-kompetisi bergengsi. Mempunyai garis darah Indonesia dan Suriname, Maatsen diharapkan bela negara kelahirannya dan menjadi suatu proyek jangka panjang Suriname, namun ia tidak mendapatkan kesempatan. Oleh karenanya, Jairo Riedewald yang merupakan gelandang versatil milik Crystal Palace ini sarankan dirinya bela timnas Indonesia, karena Jairo sendiri berdarah Suriname. Memiliki kesamaan berdarah Suriname, Jairo Riedewald justru menyarankan Maatsen agar lebih memilih Indonesia dibanding Suriname, Belanda, yang belum ada tanda kejelasannya. Alasan kuat mengapa Jairo sarankan Maatsen bela timnas Indonesia, karena saat ini Indonesia sedang kembangkan proyek besar dengan pelatih berkelas dan strategi jangka panjang. Asisten pelatih timnas Indonesia ikut soroti gol bunuh diri Maes Hilgers dan tersingkirnya FC Twente. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor turut menyoroti penampilan Maes Hilgers dan FC Twente di ajang Europa League atau Liga Eropa. Duel FC Twente dan Bodo Glimt di Stadion Aspmyr, Bodo, Norwegia pada Jumat 21 Februari 2025 dini hari, rupanya juga turut mendapat perhatian Alex Pastoor. Laga yang berakhir dengan kekalahan FC Twente itu dinilai Alex Pastoor tidak memiliki rencana permainan yang jelas. Dengan game plan yang buruk, kaki tangan Patrick Kluivert di timnas Indonesia itu menyebut jika tim Bodo Glimt diunggulkan. Orang Norwegia jelas memiliki keunggulan, ucap Alex Pastoor, dilansir dari Football Premier. Alex Pastoor yang juga dikenal sebagai analis sepak bola terkemuka Belanda itu menambahkan, dia justru mempertanyakan strategi apa yang disiapkan pelatih FC Twente, Joseph Oosting saat melawan wakil Norwegia. Anda mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya rencana FC Twente, imbuhnya. Mengacu pada set piece yang banyak menghancurkan FC Twente di laga dini hari tadi, Alex Pastoor melihat skema lini pertahanan yang tidak berjalan bagus di lapangan. Anthony bahagia di Real Betis, senyum-senyum melulu. Anthony menemukan kebahagiaannya kembali sejak gabung ke Real Betis. Pemain pinjaman dari Manchester United itu tak berhenti tersenyum setiap harinya. Anthony dipinjamkan MU ke Real Betis pada awal Februari 2025.
Winger asal Brasil itu diizinkan cabut sementara dari Old Trafford karena dianggap gagal. Dalam 2,5 musim di MU, Antony cuma bisa bikin 12 gol dan 5 assist dari 96 pertandingan. Dia bahkan hanya mampu mencetak 1 gol dalam 37 pertandingan di Liga Inggris sejak 2023. Real Betis jadi kesempatan Antony bangkit dan unjuk gigi. Pesepak bola berusia 24 itu langsung tampil gacor bersama Los Verdi Blancos. Antony sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 5 penampilan bersama Real Betis. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini bahkan dinobatkan sebagai Man of the Match, MOT, dalam 3 pertandingan La Liga beruntun. Antony buka suara soal performa gemilang di Real Betis. Dia mengaku menemukan kembali kebahagiaan di klub Spanyol itu, serta selalu tampil dengan mood positif di setiap pertandingan. Darwin Núñez loyo di Liverpool, ancaman depak dan harapan di musim depan. Penyerang Liverpool, Darwin Núñez, tengah menjadi sorotan tajam. Performa inkonsistennya membuat posisi di tim utama terancam. Kegagalannya mencetak gol di beberapa laga krusial menambah tekanan. Masa depan Núñez di Anfield pun menjadi tanda tanya besar. Pelatih Liverpool, Arne Slot, bahkan telah mengkritik penampilannya. Hal ini semakin memperkeruh suasana bagi pemain asal Uruguay tersebut. Rumor penjualan pun berhembus kencang. Liverpool dikabarkan siap melepas Núñez di bursa transfer musim panas mendatang. Núñez kesulitan mencetak gol musim ini. Catatan golnya jauh dari penampilan impresifnya musim lalu. Ia gagal memanfaatkan peluang emas saat melawan Aston Villa. Hasil imbang 2-2 semakin memperburuk situasi. Penampilan Núñez yang mengecewakan ini membuat banyak pihak pesimis. Masa depan Núñez di Liverpool pun menjadi perdebatan hangat. Situasi Núñez di Liverpool memang cukup rumit. Ia harus segera meningkatkan performanya agar bisa bertahan. Jika tidak, Núñez kemungkinan besar akan dijual di musim panas mendatang. Hal ini akan menjadi kerugian bagi Núñez sendiri. Cari striker baru, MU bakal impor penyerang dari Turki. Gosip perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan berminat pada striker Fenerbahce, Youssef En-Nesyri. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United sedang mencari striker baru. Ruben Amorim dilaporkan tidak puas dengan kinerja kedua strikernya sehingga ia perlu mesin gol baru di musim depan. Saat ini Manchester United sudah dikaitkan dengan sejumlah striker top. Mulai striker muda berbakat hingga striker veteran disebut-sebut jadi incaran Setan Merah. Media Turki, Sabah melaporkan bahwa MU kini punya target transfer di Turki. Mereka berminat pada striker milik Fenerbahce, Youssef En-Nesyri. Alasan lain mengapa En-Nesyri jadi incaran Manchester United karena mahar transfernya yang terjangkau. Sang striker sebenarnya masih terikat kontrak di Fenerbahce hingga tahun 2029 mendatang. Namun ia dilaporkan bisa direkrut dengan harga yang ekonomis. Klub Turki itu dikabarkan hanya meminta sekitar 25 juta pounds untuk jasa striker 27 tahun itu. Jadi MU tertarik untuk mengamankan jasanya. Setelah Chido Obi, wonderkid MU ini segera diorbitkan Ruben Amorim. Manajer Manchester United, Ruben Amorim dilaporkan akan kembali mengorbitkan pemain muda Setan Merah. Kali ini, gelandang muda mereka, Seko Kone dilaporkan akan tampil di tim utama Manchester United. Baru-baru ini, Ruben Amorim membuat gebrakan di skuad Setan Merah. Ia memutuskan untuk mengorbitkan pemain muda di skuad Setan Merah. Pemain itu adalah Chido Obi. Striker berusia 17 tahun itu mencicipi debut di tim utama MU saat Setan Merah kalah 1-0 melawan Tottenham di akhir pekan kemarin. Dilansir Give Me Sports, ada satu pemain muda lagi yang bakal diorbitkan Amorim dalam waktu dekat ini. Ia adalah gelandang muda MU, Seko Kone. Menurut laporan itu, Ruben Amorim ingin mengorbitkan Seko Kone di skuad MU sebelum musim 2024-2025 berakhir. Ini disebabkan sang gelandang sudah beberapa kali berlatih di tim utama Manchester United. Selama sesi latihan itu, Kone menunjukkan penampilan yang sangat impresif. Selain itu, sang pemain menunjukkan perkembangan yang impresif dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa Amorim tergoda untuk memainkannya. Menurut kabar yang beredar, Manchester United memproyeksikan Kone untuk jadi penerus Casemiro di tim mereka.
Itulah mengapa di musim 2025-2026 nanti sang gelandang diperkirakan bakal mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di skuad Setan Merah. Chelsea terancam kehilangan Cole Palmer akibat klausul kontrak. Chelsea mungkin dipaksa untuk menjual Cole Palmer pada musim panas mendatang akibat klausul dalam kontraknya, meskipun Enzo Maresca terus memuji peran krusialnya di tim. Cole Palmer tampil luar biasa musim ini setelah musim debutnya yang mengesankan di Stamford Bridge. Namun, meski sempat memulai dengan baik, The Blues kini turun ke posisi ke-6 di Premier League setelah serangkaian hasil buruk. Enzo Maresca telah menegaskan bahwa lolos ke Liga Champions bukanlah target utama yang diberikan kepadanya oleh manajemen Chelsea di awal musim. Namun, kegagalan meraih tiket ke kompetisi elit Eropa itu bisa membawa dampak besar, termasuk potensi kepergian beberapa pemain kunci. Menurut laporan TM Talk, beberapa pemain Chelsea memiliki klausul kontrak yang memungkinkan mereka pergi jika klub gagal lolos ke Liga Champions. Salah satunya adalah Palmer, yang disebut-sebut memiliki klausul yang bisa memaksa The Blues mempertimbangkan tawaran dari klub lain jika mereka gagal finish di 4 besar. Meski keberadaan klausul ini masih diperdebatkan, jika benar, kehilangan Palmer akan menjadi pukulan telak bagi Chelsea. Sejak bergabung dari Manchester City dengan harga 42,5 juta pound sterling pada musim panas 2023, Palmer berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di Premier League. Musim lalu, ia memenangkan penghargaan PFA Young Player of the Year setelah mencetak 27 gol dan 15 assist untuk Chelsea yang sedang mengalami masa sulit. Kartu merah Theo Hernandez, ancaman untuk kontrak barunya di AC Milan. Kartu merah Theo Hernandez di laga AC Milan melawan Feyenoord di leg kedua playoff fase gugur 16 besar Liga Champions 2024-2025 menyisakan pertanyaan besar. Apakah bek kiri andalan Rossoneri itu masih layak mendapatkan kontrak baru? Insiden diving yang berujung kartu merah kedua tersebut tak hanya mencoreng reputasi Hernandez, tetapi juga mengubur mimpi AC Milan untuk melaju ke babak selanjutnya. Keputusan manajemen AC Milan terkait masa depan Hernandez akan menjadi pertimbangan yang sangat kompleks. Insiden ini terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025, dini hari WIB di San Siro. Kekalahan agregat 1-2 dari Feyenoord membuat AC Milan harus tersingkir dari Liga Champions. Kontribusi negatif Hernandez ini memicu perdebatan sengit di kalangan fans dan pengamat sepak bola, bahkan sampai kepada legenda AC Milan sendiri. Di satu sisi, Hernandez telah meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki perilaku di lapangan. Namun, di sisi lain, tindakannya dinilai tidak profesional dan merugikan tim. Kontraknya yang masih berlaku hingga 2026 pun kini menjadi pertimbangan serius bagi manajemen AC Milan. Apakah loyalitas dan kontribusi positifnya selama ini mampu menutupi kesalahan fatal tersebut? Juventus tetapkan anggaran untuk perekrutan Randal Kolo Muani. Juventus kabarnya sudah siap untuk memperpanjang masa bakti Randal Kolo Muani di Turin, melebihi musim panas mendatang, namun dengan anggaran yang terbatas. Sang striker asal Prancis bergabung dengan sinyonya tua pada bursa transfer musim dingin lalu dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman murni, tanpa opsi untuk dipermanenkan. Dengan demikian, Kolo Muani akan kembali ke PSG apapun yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Namun, Juventus berniat untuk memperpanjang masa pinjamannya lebih dari tanggal 30 Juni 2025 mendatang, seiring dengan kegemilangannya di Turin. Randal Kolo Muani telah sukses mencetak 5 gol dari 4 laga pertamanya di Serie A, hingga membuat Dusan Vlahovic dicadangkan pada semua laga yang dilakoni olehnya sejak bergabung. Tak ayal, Juve pun berupaya untuk melanjutkan kerjasama dengan pemain berusia 26 tahun itu, setidaknya untuk musim depan. Lebih lanjut, Calcio Mercato membeberkan bahwa Juve cenderung ingin meminjam dengan opsi yang bisa menjadi kewajiban jika beberapa syarat terpenuhi. Namun, Bianconeri menganggarkan bahwa transfer itu tidak boleh melebihi 50 juta euro. Kewajiban untuk dipermanenkan bisa berpengaruh pada akhir musim 2025-2026 mendatang, yang akan menurunkan nilai amortisasi Kolo Muani ke angka 38 juta euro. Itu berarti, Les Parisiens masih tetap mendapatkan keuntungan sekitar 12 juta euro dari penjualannya.